Aktivis Amerika Serikat Charlie Kirk meninggal dunia setelah mengalami penembakan dalam acara di Universitas Utah Valley pada 10 September 2025. Charlie Kirk dikenal sebagai influencer yang mendukung Donald Trump. Kematian Charlie Kirk bahkan sampai dikumandangkan oleh laman The White House. Presiden Donald Trump sampai-sampai memberikan tanda penghormatan pada Charlie Kirk. What do you hope to tell Erica and the rest of the family? Well, I'm going to just give him my love. There's nothing much you can say. You talk about the great things he's done. I mean, he's been amazing. He's had a tremendous influence for a young man that did a great job. He did a tremendous job, and he had a hold on youth because they loved him, they respected him. And you know, if you go back 10 years, those colleges were dangerous places for conservative, and now they're hot. They're very hot, just like this country is hot. Charlie Kirk adalah aktivis konservatif yang mempengaruhi generasi muda untuk mendukung Donald Trump pada tahun 2024. Bahkan, Presiden Trump mengimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang di Gedung Putih dan lokasi strategis pemerintahan Amerika Serikat. Mari kita kembali ke momen saat tubuh Charlie Kirk mendapatkan serangan dari peluru yang melesat langsung ke bagian lehernya. You guys okay? Okay, love you. Be safe. Okay, be safe. Bye. Acara itu adalah rangkaian dari sebuah tur dengan tajuk Turning Point USA dengan tujuan memberikan pesan pada mahasiswa agar mampu melawan doktrin-doktrin dari pihak lain atau sayap kiri. Saat menerima serangan, tubuh Charlie Kirk terhempas ke belakang. Insiden itu terjadi saat ia berbicara di depan banyak orang. Kejadian itu berlalu begitu cepat, tak ayal orang-orang lari tunggang langgang menyelamatkan diri, sementara Charlie Kirk tidak dapat diselamatkan karena lukanya yang fatal. I was standing about the third level back, so probably 50 feet from Charlie. I heard a shot which took my attention away from Charlie, and when I looked back at him, it had protruding from his neck or his head about 6 inches or more. I can't believe it happened in Utah, of all places. Where he has so much support, but obviously the opposition was here. And now we're looking at a murder scene, possibly. It's obviously a crime scene. But I don't think that Charlie can survive this. 33 jam setelah kejadian, dengan perburuan intensif oleh para FBI, seorang pemuda bernama Tyler Robinson berhasil ditangkap. Pemuda berusia 22 tahun dari negara bagian Utah itu ditahan oleh aparat pada tanggal 11 September 2025. Bahkan penangkapannya pun diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Ia menyerukan soal hukuman mati bagi Tyler Robinson. I want to express my deep gratitude to the employees of the FBI, the men and women, the evidence response team tacticians, the special operators, the agents, the support staff. You have done monumental work in historic time when the public, who had a right to demand such an expeditious solving of an investigation, the FBI answered that call diligently, critically important to our nation, and we delivered. And I'm proud to be their leader, and I'm proud to be the director of the FBI. Diketahui bahwa ayah Tyler Robinson menjalankan bisnis pemasangan meja dapur dan lemari, sementara ibunya adalah pekerja sosial. Dalam pernyataannya, Dewan Pendidikan Tinggi Utah mengatakan bahwa Tyler James Robinson adalah mahasiswa tahun ketiga dalam program makan kelistrikan di Dixie Technical College. Charlie Kirk adalah seorang aktivis kelahiran 14 Oktober 1993 dari Wheeling, Illinois, Amerika Serikat. Charlie Kirk dikenal sebagai sosok yang piawai dalam berkomunikasi. Mantan Eagle Scout atau pangkat tertinggi dalam pramuka ini pernah hadir di forum konservatif di Silicon Valley. Charlie Kirk bermimpi untuk kuliah di US Military Academy West Point. Sayangnya mimpi itu belum terwujud. Charlie Kirk tetap berusaha meneruskan studinya di Harper College. Namun ia justru memilih tidak meneruskan kuliahnya. Alasannya karena ia ingin fokus menjadi aktivis secara penuh. Salah satu karya besar dari Charlie Kirk adalah ia mendirikan kelompok advokasi konservatif nirlaba bernama Turning Point USA. Charlie Kirk rupanya adalah sosok yang amat dipercaya oleh Presiden Donald Trump.
Lewat kelompok yang ia dirikan, Charlie bahkan sampai mendapatkan pujian dari Presiden Donald Trump. Kepergian Charlie Kirk meninggalkan duka bagi istri dan anak-anaknya. Erika Kirk telah memaafkan Tyler Robinson, eksekutor dalam aksi menembakkan Charlie Kirk suaminya. Erika Kirk yang juga Miss Arizona tahun 2012 itu mengatakan, ia tak akan menuntut hukuman mati untuk Tyler Robinson. And I want all of you to know, while Charlie died far too early, he was also ready to die. There was nothing he was putting off. There was nothing that was too hard or too painful or nothing that he just felt like he didn't want to do it. He left this world without regrets. He did 100% of what he could every day. But I want you to know something. Charlie died with incomplete work, but not with unfinished business. My husband, Charlie, he wanted to save young men just like the one who took his life. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. That young man on the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. Dalam acara penghormatan untuk Charlie Kirk, bahkan Presiden Donald Trump menyebut bahwa Charlie Kirk adalah pahlawan hebat bagi Amerika. Presiden Trump juga memeluk Erika Kirk dan berjanji bahwa kedua anak Charlie dan Erika akan tumbuh dalam dunia yang menghormati ayah mereka. Sementara itu, Tyler Robinson, tersangka utama dalam penembakan itu, telah ditangkap. Ia bisa tertangkap setelah pihak keluarga melapor pada kepolisian. Mereka mengaku bahwa Tyler Robinson lah eksekutor dalam penembakan maut itu. Polisi menduga motif penembakan terkait dengan kebencian ideologi dan sentimen politik. Berdasarkan keterangan kerabat Tyler Robinson, diketahui bahwa Tyler Robinson juga beberapa kali menyampaikan ketidaksukaannya pada Charlie Kirk. Polisi juga memeriksa pembicaraan Tyler Robinson dari Discord yang mengarah pada aksi penembakan itu. Saat berita ini dibuat, Robinson berada di penjara wilayah Utah County dan dijadwalkan menjalani dakwaan pembunuhan berencana serta pelanggaran penggunaan senjata api. Pihak penyidik juga masih menelusuri kemungkinan adanya pelaku tambahan atau jaringan lain yang terlibat.